Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni dengan NIM 857283599. Saat ini saya sedang kuliah di Universitas Terbuka Prodi PGSD dan saya sedang mengerjakan tugas ilmu filsafat dengan tutor Ibu Lili Rismaini SPD MPD. Saat ini saya akan membahas ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama-tama, mari kita bahas ontologi. Ontologi adalah salah satu cabang utama dalam filsafat yang mempelajari hakikat keberadaan atau realitas sederhananya. Ontologi berupaya menjawab pertanyaan, apa itu ada atau apa hakikat dari suatu yang kita lihat. Poin-poin singkat untuk memahami satu objek kajian. Ontologi fokus pada objek itu sendiri secara mandiri. Contoh, apakah warna merah itu ada? Sebenarnya ada di dalam semesta atau hanya dalam persepsi manusia aja? Yang kedua, hubungan dengan ilmu pengetahuan. Dalam dunia ilmu pengetahuan, ontologi berfungsi menekankan batasan atau ruang lingkup yang dikaji. Contoh, kalau kita meneliti dalam pendidikan, apa itu pendidikan secara hakiki? Jadi, secara singkat, ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Jika diibaratkan, sebuah bangunan itu sendiri adalah ontologi adalah pondasinya. Selanjutnya, kita akan bahas ke epistemologi. Selanjutnya kita bahas tentang epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari asal-usul, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Jika filsafat secara umum bertanya apa itu ada, maka epistemologi bertanya bagaimana kita bisa tahu bahwa sesuatu itu benar. Ada 3 pertanyaan utama dalam epistemologi. 1. Sumber. Dari mana pengetahuan itu berasal? Yang kedua, hakikat. Apa itu benar? Yang ketiga, validitas. Bagaimana kita membedakan pengetahuan yang benar dari hal yang salah atau keliru? Contoh sederhana, mari kita ambil contoh api itu panas. Secara epistemologi, kita akan membedah mengapa kita mempercayai hal tersebut melalui 2 aliran. Yang pertama, empirisme. Kamu tahu api itu panas karena kamu menyentuh atau melihat benda lain yang terbakar. Yang kedua, rasionalisme. Kamu tahu api itu panas karena secara logika api adalah proses oksidasi cepat yang melepas energi termal sehingga panas itu nyata. Jadi kesimpulannya, tanpa epistemologi kita tidak akan memiliki standar valid dan mana yang hanya sekedar opini atau khayalan. Epistemologi bukan tentang apa yang kita ketahui, melainkan tentang bagaimana kita mengetahuinya. Selanjutnya kita akan membahas aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai. Jika epistemologi bertanya bagaimana kita tahu, ontologi bertanya apa itu ada, maka aksiologi bertanya bagaimana membuat sesuatu itu berharga. Ada 2 pilar utama dalam aksiologi. Yang pertama, etika atau moralitas. Bagaimana ini membahas tentang nilai kebaikan. Ia menyelidiki perilaku, adat, kebiasaan, dan moral manusia. Yang kedua, fokus utama adalah menentukan apa yang dianggap benar atau salah dalam tindakan manusia. Contoh, apa perkembangan senjata nuklir itu etis? Apa kecerdasan buatan AI harus memiliki batasan moral? 2. Etika keindahan. Apa itu etika keindahan? Bagian ini membahas nilai keindahan. Etika tidak hanya soal seni, tetapi juga tentang cara kita mempersepsikan harmoni dan keselarasan dalam alam semesta. Contoh, manusia, mengapa sebuah lukisan dianggap indah? Apa standar sebuah karya sastra itu? Tentu setiap manusia punya persepsinya berbeda-beda.
Peran penting aksiologi. Aksiologi berfungsi sebagai pengawal ilmu pengetahuan. Tanpa aksiologi, ilmu pengetahuan bisa menjadi bebas nilainya dan berpotensi merusak manusia. Kesimpulannya, aksiologi adalah studi tentang hakikat dan manfaat nilai. Aksiologi berperan sebagai kompas moral bagi ilmu pengetahuan. Ilmu tidak harus benar secara teoritis, tetapi juga harus bermanfaat secara praktis. Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya masih banyak kurangnya, dan terima kasih untuk kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.